Bab 2596. Lalu, dia berkata dengan bercanda, ngomong-ngomong, Tuan Jacob sepertinya usianya kira-kira 50 tahun? Ya, 50. Jacob mengangguk. Pollard tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu tidak bisa memanggilku kakak. Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Tahun ini 55. Apa? Tanya Jacob tercengang, umurmu 55 tahun ini? Iya. Pollard berkata sambil tersenyum, saya baru saja melewati ulang tahun ke-55 saya pada bulan Januari tahun ini, dan saya dianggap berusia 56 tahun. Ekspresi Jacob tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Ini bukan amarah, itu terutama kompleksitas rendah diri. Menurutnya Pollard seharusnya berusia sekitar 45 tahun, tetapi dia tidak menyangka pria ini 5 tahun lebih tua dari dirinya. Pollard memandang Mei Qing saat ini dan bertanya, ngomong-ngomong, Mei Qing, Tuan Jacob harus pergi dulu. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda akan kembali dengan terburu-buru? Jika kamu tidak kembali, ayo lari sebentar. Mei Qing tidak berlari sepenuhnya, dan dia merasa bahwa dia masih penuh energi dan kekuatan. Ketika dia mendengar lamaran Pollard, dia hampir setuju tanpa ragu dan berkata sambil tersenyum, oke, saya hanya tidak cukup berlari. Ayo lari sebentar. Setelah itu, dia memandang Jacob dan Charlie dan tersenyum, Jacob, Charlie, kalau begitu aku tidak akan kembali denganmu. Charlie, kau akan kembali ke jalan perlahan. Jacob mengalami depresi sampai mati dan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak tahu di mana harus memotong. Charlie menurut dan berkata kepada Mei Qing, Bibi, kita akan pergi dulu. Setelah berbicara, Charlie membantu Jacob, ayah, ayo pergi. Jacob sangat bosan. Ketika Charlie kembali ke mobil, Mei Qing sudah berlari maju bersama Pollard. Dia melihat ke belakang mereka berdua dan berkata dengan marah, Charlie, cucu itu mengatakan dia berumur 55 tahun. Bagaimana bisa orang berusia 55 tahun begitu muda? Charlie tersenyum dan berkata, orang-orang menyukai olahraga, seperti Bibi. Sebagian besar pujian untuk menjaga diri dengan baik berasal dari olahraga jangka panjang yang tak henti-hentinya. Jacob menampar bibirnya dan berkata dengan wajah hitam, saya pikir cucu ini tertarik pada bibi Anda. Charlie dengan santai berkata, bibi sangat baik, pasti banyak pria yang tertarik padanya, kan? Jacob berkata dengan cemas, intinya adalah, cucu ini tampaknya cukup baik juga. Profesor MIT, gelar ini saja sudah sangat menakutkan, mungkin dia akan menjadi pesaing terbesarku. Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi dan mengutuk, sial. Kamu mengatakan sekelompok pria yang telah pergi ke luar negeri ini, karena mereka semua pergi, tidak bisakah mereka tinggal di negara asing? Mengapa kabur begitu saja? Charlie tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, orang muda meninggalkan rumah dan kembali ke bos. Toh, masyarakat setempat masih berharap bisa kembali ke akarnya di masa depan. Selain itu, saat kembali ke Cina menjadi profesor, mereka juga berkontribusi untuk negara dan setidaknya mampu menumbuhkan bakat untuk tanah air. Yakub berkata dengan marah, kalau begitu, ini bukan kerugian negara. Terutama orang ini dari Amerika Serikat. Bibimu juga pernah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Mereka pasti memiliki banyak kesamaan. Bagaimana dengan saya? Saya Cuking belum pernah melihat apapun di Amerika Serikat. Bab 2597. Memikirkan fakta bahwa dia belum pernah ke Amerika Serikat, tanpa sadar Jacob membenci Elaine. Dia duduk di kopilot dan berkata dengan makian, saya telah dihancurkan oleh keberadaan bau Elaine sepanjang hidup saya. Jika bukan karena dia, saya pasti siswa terbaik yang belajar di Amerika Serikat. Mungkin saya juga akan menjadi lulusan MIT. Seorang profesor di Harvard di Amerika Serikat? Berbicara tentang ini, dia mengeluh dengan marah, apa yang terjadi? Hasilnya adalah dia benar-benar dikurung oleh Elaine, seorang junk stok tepat setelah dia lulus dari perguruan tinggi, dan belum bisa menyelesaikan masalah sampai sekarang. Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa terhibur. Oke, ayah, ada beberapa hal yang tidak bisa Anda pikirkan dengan cara yang paling optimis. Soalnya, meski pernikahan Anda tidak bahagia sekarang, setidaknya Anda dalam keadaan sehat. Pikirkan dari sudut lain, jika Anda ditakdirkan di Amerika Serikat untuk mengalami kecelakaan mobil, atau ketika Anda tiba di Amerika Serikat, Anda terbunuh dalam sebuah penembakan.
Jika ibu menahanmu di pedesaan, itu sama saja dengan menyelamatkan hidupmu dalam penyamaran. Jacob berkata dengan ekspresi muram, kamu jangan membodohiku di sini lagi. Ketika kami masih muda, pendidikan yang kami terima adalah materialisme dan teori Marxis. Kami tidak percaya pada takdir. Saat itu, kami menyanyikan lagu revolusioner Soviet, tidak pernah ada penyelamat. Jangan bergantung pada kaisar, aku telah dihancurkan dengan kuat di tangan Elaine dalam hidupku. Charlie tersenyum tak berdaya dan berkata, ayah, atau mari kita bicara tentang Pollard Watt. Jacob memeluk lengannya dan bertanya dengan marah, apa yang harus dia katakan? Bukankah itu hanya gelar yang lebih tinggi? Apa yang hebat? Selain itu, dia terlihat sedikit lebih tampan, sedikit lebih baik, dan sedikit lebih tinggi. Nak, dia terlihat sedikit lebih muda dariku, selain itu, apalagi dia yang lebih baik dariku? Charlie berkata dengan memalukan, bukankah ini mengambil bagian dalam dan luar? Jacob mengusap pelipisnya, hei, sakit kepala, hei Charlie, menurutmu dia punya istri dan anak? Charlie berpikir sejenak dan berkata dengan serius, seorang pria yang keluar untuk lari di malam hari, saya pikir dia seharusnya tidak punya istri, tapi dia berusia 55 tahun, saya pikir pasti ada anak. Menurut analisis ini, seharusnya ada lebih dari satu sejarah. Sejarah pernikahan, tapi dia harus melajang sekarang. Sial. Jacob berkata dengan sedih, ketika aku melihat pandangannya pada bibimu, aku merasa ada yang tidak beres. Pria ini 80% menyukai bibi Anda sepanjang waktu, dan keduanya lajang. Mereka masih kolega di perguruan tinggi senior. Mereka memiliki pengalaman hidup bertahun-tahun di Amerika Serikat, dan mereka berdua suka berolahraga. Menurut analisis ini, mereka paling cocok untuk hidup bersama. Ini tidak lain adalah sialan aku. Saat dia berkata, Jacob muntah dengan kesal. Kamu bilang, dia adalah seorang profesor MIT yang luar biasa yang datang ke Oroes Hill University of Finance and Economics untuk mengajar. Bukankah ini sakit? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dia masih seorang profesor ekonomi dan manajemen di Massachusetts Institute of Technology, dengan kandungan emas yang tinggi. Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda tahu Massachusetts Institute of Technology? Sedikit. Charlie berkata dengan serius, Massachusetts adalah yang pertama di dunia dalam 2 tahun terakhir, tetapi yang terkuat di Massachusetts bukanlah di bidang ekonomi dan manajemen, tetapi dalam sains dan teknik, teknik elektronik, dirgantara, DLL, yang terbaik dalam manajemen ekonomi. Seharusnya Stanford dan Harvard. Yakub bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa tahu dengan jelas? Aku ingat kamu baru 1 tahun kuliah. Charlie dengan santai berkata, sakit. Belum makan babi, bukankah kita pernah melihat babi lari? Faktanya, ketika Charlie masih sangat muda, dia sangat tertarik dengan Universitas Amerika. Bukan seberapa besar dia merindukan Amerika Serikat, tetapi ibunya dibesarkan di Amerika Serikat dan merupakan seorang siswa berprestasi dari Universitas Stanford. Selain itu, Universitas Stanford dekat dengan lembah Silikon, basis industri teknologi tinggi yang terkenal di Amerika Serikat. Banyak raksasa internet Silicon Valley pertama kali belajar di Stanford University dan kemudian lulus untuk memulai bisnis mereka sendiri di Silicon Valley. Sebagian besar pengusaha Silicon Valley generasi pertama yang lulus dari Stanford pada awal 1990-an dan bekerja keras di Silicon Valley adalah teman sekelas ibu Charlie. Ketika Charlie masih muda, ia sering mendengar ibunya berbicara tentang karakteristik universitas di Amerika, khususnya Stanford. Charlie ingat bahwa ketika dia berusia 5 atau 6 tahun dan mengikuti ibunya mengunjungi kerabat di Amerika Serikat, dia juga membawanya ke Universitas Stanford untuk berkunjung. Bab 2598. Saat itu, menemani dia dan ibunya mengunjungi Stanford, ada banyak orang terkenal di Silicon Valley, tetapi mereka tidak terkenal pada awalnya. Adapun saat ini, menyebut salah satu dari mereka seperti petir secara internasional. Jika bukan karena kecelakaan orang tuanya saat itu, jalur hidup Charlie adalah pertama-tama pergi ke Amerika Serikat untuk belajar, dan setelah menyelesaikan embanya di Stanford, tinggal di Silicon Valley untuk memulai karirnya sendiri, atau kembali ke Cina untuk membantu ayahnya. Sangat disayangkan bahwa kecelakaan mobil pada usia 8 tahun benar-benar mengubah lintasan hidupnya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan gelar sarjananya.
Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Jacob, yang ada di samping, tidak yakin. Melihat ekspresi sedih Charlie, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Charlie, ada apa denganmu?" Charlie kembali ke akal sehatnya, tersenyum sedikit, dan berkata, "Saya juga berpikir itu memalukan untuk tidak pergi ke universitas seperti Stanford di Amerika Serikat." Jacob tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Charlie, aku tidak melihatnya, kamu cukup lucu." Charlie tersenyum ringan dan tidak berkata lebih banyak. Dini hari, ZNN tiba di Shangri-La di Aurous Hill. Meskipun datang ke kamar dari lobi hotel, jalannya sangat mulus, tetapi ZNN masih sedikit tidak puas. Alasan ketidakpuasannya adalah karena suite mewahnya jauh dari presidential suite yang dipesan oleh Takehiko Ito, dan sama sekali tidak berada di lantai yang sama. Kamar presidential suite Shangri-La berada di lantai atas seluruh hotel. Lantai atas dibagi menjadi dua bagian, timur dan barat. Wilayah timur merupakan presidential suite dan beberapa ruangan untuk presidential suite, dan bagian barat sebagai wilayah administratif. Ito Takehiko dan rombongannya mengambil alih seluruh distrik timur, sedangkan seluruh distrik barat diisolasi oleh Isaac. Ruoli, Ziu, dan Leona semuanya tinggal di sini. Bawahan ZNN sama sekali tidak bisa memesan kamar di lantai atas. Mereka benar-benar tidak bisa, jadi mereka memesankan dia suite mewah. Suite mewah ini berada di lantai atas kedua. Ini adalah kamar tertinggi yang sejauh ini bisa dipesan dan kamar yang paling dekat dengan Ito Takehiko. Yang tidak diketahui ZNN adalah bahwa istri dan kedua putrinya tinggal di lantai atas. Tapi sekarang dia tidak peduli tentang keberadaan istri dan anak-anaknya, karena dia tidak sabar untuk menjatuhkan keluarga Ito, untuk meletakkan dasar lebih lanjut untuk warisan masa depannya dari keluarga Su. Jadi, setelah dia tiba di kamar, dia segera menelepon melalui telepon konferensi dan menarik anak buahnya di bawah East Cliff dan Aurous Hill, dan berkata dengan dingin, "Dengarkan baik-baik, aku punya dua tugas untukmu sekarang. Pertama, satu tugas adalah bahwa orang-orang di East Cliff harus memantau dengan cermat pergerakan anggota keluarga Wade baru-baru ini untuk melihat apakah ada anggota keluarga Wade yang meninggalkan East Cliff dan pergi ke Aurous Hill baru-baru ini, atau apakah ada anggota keluarga Wade yang pernah ke Aurous Hill sebelumnya." ZNN merasa bahwa untuk mengetahui apakah Ito Takehiko datang ke Aurous Hill untuk membahas kerjasama dengan keluarga Wade, yang terpenting adalah mencari tahu apakah ada dari keluarga Wade yang datang ke Aurous Hill untuk menemui Ito Takehiko. Bagaimanapun, Ito Takehiko adalah kepala dari seluruh keluarga Ito. Meski Ito Nanako sudah mulai mengambil alih bisnis keluarga, statusnya dalam keluarga adalah yang tertinggi. Jika keluarga Wade benar-benar ingin berbicara dengannya tentang kerjasama, setidaknya bosnya, Andrew, harus datang dan berbicara dengan Ito Takehiko. Kerjasama yang begitu penting, bahkan jika lelaki tua Zongquan datang ke sini secara langsung, itu bisa dimengerti. Segera setelah itu, dia merilis tugas kedua. Orang-orang di Aurous Hill harus mengawasi Ito Takehiko dan mencari tahu lintasan aktivitas Ito Takehiko di Aurous Hill, termasuk di mana dia berada, siapa yang dia temui, dan ceritakan sebanyak-banyaknya mungkin tentang dengan siapa mereka berbicara. Bab 2599. Dini hari berikutnya. Kereta berkecepatan tinggi paling awal dari Suzhou perlahan berhenti di stasiun kereta api Aurous Hill. Di kokpit bisnis, ada dua orang, satu tua dan satu muda. Kedua orang ini adalah ahli Feng Shui dan Mai dari Amerika Serikat dan cicitnya Mike. Ketika Mike turun dari mobil, dia mengulurkan tangannya untuk mendukung dan bertanya, "Kakek, kali ini kita di sini di Aurous Hill. Apakah kamu sudah membuat ramalan sebelumnya dan mencari tahu apakah kali ini baik atau buruk?" Mike sangat mengenal kakeknya. Dia telah berjuang untuk stabilitas selama bertahun-tahun, jadi dia telah lama membentuk kebiasaan. Selama dia bepergian jauh, dia akan menjadi ramalan yang baik atau buruk sebelum pergi keluar. Dan mengerang, pada jam 3/4 jam hari ini, saya membuat heksagram, tapi kali ini heksagram kacau dan tidak teratur, dan keberuntungan dan keburukan adalah setengahnya. Masing-masing. Mike kaget mendengar hasilnya. Dia telah terpesona sejak kecil dan juga mempelajari keberuntungan Feng Shui. Faktanya, keberuntungan Feng Shui paling takut menghitung hasil baik dan buruk dibagi karena hasil ini hampir tidak ada hasil dan tidak memiliki makna referensi.
Alasan mengapa keberuntungan Feng Shui populer adalah karena keberuntungan bisa mengukur fokus segala sesuatu di masa depan. Karena kebanyakan hal di dunia ini tidak benar-benar terbagi antara yang baik dan yang buruk, pasti akan ada jurang pemisah antara yang baik dan yang buruk, tetapi beberapa celah besar dan beberapa kecil. Misalnya, jika seorang pengusaha ingin berinvestasi di real estate tahun depan, seorang ahli Feng Shui yang benar-benar cakap akan mengukur keberhasilan proyek untuknya setelah survei lapangan. Jika dapat dihitung bahwa Feng Shui menguntungkan dan tingkat keberhasilannya tinggi, bos dapat dengan percaya diri terus bergerak maju. Jika dapat dihitung bahwa itu karena penyimpangan Feng Shui dan tingkat keberhasilan yang rendah, itu juga dapat membuatnya bertindak hati-hati, bahkan membuatnya terhindar dari lubang besar. Namun, ketika orang mencari Anda, mereka bertanya tentang hal-hal yang baik dan buruk. Anda tidak dapat memberitahu mereka bahwa baik dan buruk dibagi sama rata. Lalu apa gunanya meminta Anda melakukannya? Oleh karena itu, secara umum, ramalan dan ramalan menyumbang setengah dari hasil baik dan buruk, dan kebanyakan dari mereka tidak mampu dan terbatas. Ramalan sama dengan ketidaktahuan. Namun, dia tahu betul kemampuan kakek buyut, dan hasil ini mungkin tidak diharapkan dalam beberapa dekade, jadi dia buru-buru bertanya, "Kakek, jika benar-benar tercampur, apakah itu berarti semua yang ada di Aurous Hill masih belum diketahui?" Dan menggelengkan kepalanya, semuanya memiliki pola. Alasan yang tidak diketahui adalah saya tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, saya sekarang merasa semakin yakin bahwa Aurous Hill adalah tempat yang luar biasa. Pasti ada beberapa orang baik yang tinggal di sini. Bagi kami, saat kami mengunjungi Aurous Hill kali ini, kami mungkin tidak melihat wajah asli Gunung Lu dan kembali tanpa hasil, mungkin juga untuk mendapatkan kesempatan besar, mungkin juga menyebabkan bencana secara tidak sengaja. Seperti kata pepatah, berkat bergantung pada berkat, dan berkat jatuh pada berkat. Karena kita tidak dapat melihat tren masa depan, maka kita hanya dapat melakukan yang terbaik untuk melakukan hal kita sendiri jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, dan tidak melakukan apapun yang merugikan dunia. Ini yang dikatakan leluhur, tapi lakukan hal-hal baik dan jangan bertanya tentang masa depanmu. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Mike, dan dengan sungguh-sungguh berkata, kita akan datang ke Aurous Hill kali ini. Anda harus ingat untuk menjadi rendah hati, dan kemudian rendah hati. Saat menghadapi rintangan, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari ketidaksabaran atau berdebat dengan siapapun, apakah Anda mengerti? Mike sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kakek, saya akan mengikuti instruksimu. Ya. Dan mengangguk sedikit. Dia masih mengenal cicitnya dengan sangat baik. Meski lahir di Amerika Serikat, ia mengenyam pendidikan budaya tradisional sejak kecil. Dia rendah hati dan tidak pernah membuat masalah. Saat berbicara, kakek dan cucu sudah meninggalkan stasiun kereta, dan Mike bertanya, kakek, kita akan pergi kemana untuk perhentian pertama? Dan dengan tegas berkata, pergilah ke Aurous Hill University of Finance and Economics. Putra Regnar terjadi di sana. Kami mulai mencari petunjuk dari sana. Baik. Mike buru-buru berkata, tunggu sebentar, saya akan menyewa mobil di seberang jalan. Tidak. Dan melambaikan tangannya, maju selangkah, menghentikan taksi, dan bertanya, saudaraku, berapa biaya untuk menjalankan mobil ini selama sehari? Sopir taksi berpikir sejenak, tergantung kemana Anda pergi dan berapa banyak jalan yang Anda lalui. Saya juga harus membayar bensin dan tol. Dan tersenyum dan berkata, saya akan menggunakan mobil di daerah perkotaan. Diperkirakan 1 atau 200 km adalah yang paling panjang dalam sehari. Sopir taksi itu berseru, kalau begitu Anda bisa memberi 2.000. 2.000? Mike di samping berseru, harganya agak terlalu gelap, bukan? Anda tidak bisa melihat kami keluar dari stasiun kereta, hanya secara tidak sadar ingin membunuh kami. Bab 2600. Sopir taksi tua itu tersipu, lalu dia buru-buru berkata, bagaimana kalau 15? Mike masih ingin bicara. Dan menyela dia saat ini dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya 2.000, Mike, beri aku uang. Mike tanpa sadar berkata, kakek, dia baru saja mengatakan 1.005. Dan berkata dengan tegas, lupa bagaimana saya memberitahu Anda. 2.000, beri aku uang. Mike segera mengangguk, menghitung 20 yuan dari dompetnya, dan menyerahkannya. Faktanya, dia tidak pelit, dia juga tidak mampu membayar 2.000 yuan.
Hanya saja perasaan bahwa orang lain jelas membantai dia membuatnya sedikit tidak bisa diterima. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata kakeknya, jangan terlalu banyak bertengkar dengan orang lain, dia segera pulih, dan kemudian rela membayarnya. Pengemudi dengan senang hati mengambil uang itu, menghitungnya dengan hati-hati, dan buru-buru berkata, "Kalian berdua, silakan masuk ke mobil." Mike membantu dan masuk ke dalam mobil, dan kemudian dia pergi untuk duduk di sisi lain. Sopir bertanya sambil mengemudi ke arah stasiun, "Kalian berdua harus dari luar negeri?" Mike bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu?" Sopir itu tersenyum dan berkata, "Siapapun yang baik-baik saja di Cina masih membutuhkan ribuan uang tunai untuk keluar. Kami semua menggunakan pembayaran elektronik, yang aman dan mudah." Mike mengangguk dan berkata, "Ini benar. Pembayaran elektronik dalam negeri memang sangat bagus, dan jauh lebih maju daripada luar negeri." Pengemudi dengan bangga berkata, "Tentu saja, masyarakat tanpa uang tunai. Soalnya, setelah kami menerapkan pembayaran elektronik, pencuri lebih sedikit dari sebelumnya." Dengan mengatakan itu, dia bertanya, di mana keduanya pergi ke perhentian pertama. Mike berkata, "Pergilah ke Aarhus Hill University of Finance and Economics." Charlie telah memikirkan tentang transportasi laut dari tadi malam hingga sekarang. Dia juga menyadari bahwa ini adalah peluang bagus untuk pengembangan, tetapi dia tidak pernah memikirkan siapa yang akan menjadi pedagang. Charlie memiliki pengetahuan sendiri, dia membaca beberapa buku, tahu sedikit tentang perdagangan internasional, perdagangan impor dan ekspor, serta pengumpulan dan penyelesaian devisa. Jika dia diizinkan untuk mengelola proyek ini sendiri, dia tidak akan bisa memulainya. Oleh karena itu, untuk memasuki industri ini, tugas pertama yang harus diselesaikan adalah menemukan orang yang cocok. Claire tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Charlie. Setelah dia mandi, dia melihat bahwa Charlie masih terbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung ketika dia bangun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Suamiku, apa yang kamu pikirkan dalam keadaan linglung di pagi hari?" Charlie kembali sadar dan tersenyum, Aku sedang berpikir untuk memulai bisnis." "Kewirausahaan?" Claire bertanya dengan heran, "Apakah Anda ingin memulai bisnis?" Charlie mengangguk dan tersenyum, "Saya punya ide ini, tapi saya belum menemukan titik masuk." Claire buru-buru berkata, "Suamiku, menurutku kamu tidak perlu mempertimbangkan untuk memulai bisnis." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa?" Claire berkata dengan sungguh-sungguh, "Keluarga kami tidak kekurangan uang sekarang. Anda biasanya tidak menghasilkan lebih sedikit uang saat Anda menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Jika saya melaksanakan proyek Embrand Group, uang keluarga kita tidak akan habis, jadi mengapa harus membayar? Mau bekerja keras untuk memulai bisnis?" Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi istriku, bukankah kamu bekerja keras untuk memulai bisnis sendiri?" Claire duduk di samping Charlie, memegang tangannya, dan berkata dengan serius, "Suamiku, memulai bisnis itu sangat sulit, dan ini adalah jenis membungkuk tanpa berbalik, jadi aku tidak ingin kamu terlalu keras." Saat dia berkata, Claire berkata dengan emosi, "Dalam beberapa tahun terakhir, kamu tidak hanya merawat saya, keluarga, dan bibi di panti asuhan, tetapi juga berada di bawah arahan orang tua saya dan dipandang rendah oleh orang tua saya dan nenek. Sudah cukup sulit. Sekarang Anda akhirnya bisa santai, mengapa repot-repot memulai bisnis?"